Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan di sini nama saya adalah Halimatus Sadiah. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi Sumatera Barat, yaitu Universitas Negeri Padang. Nah, saya sendiri berasal dari jurusan Pendidikan Fisika, pasca sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari UNP atau Universitas Negeri Padang ini. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan sebuah media interaktif yang sudah saya kembangkan menggunakan aplikasi yang namanya EdoClass, di mana ini merupakan tugas mata kuliah saya dengan dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Festiet MS. Di mana media yang saya kembangkan ini merupakan salah satu media interaktif yang dikembangkan menggunakan aplikasi EdoClass. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, ini merupakan lembar kerja dari aplikasi EdoFlash sendiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat di pojok kiri atas, itu terdapat beberapa menu yang bisa teman-teman akses nantinya jika teman-teman ingin membuat media interaktif menggunakan aplikasi ini. Nah, di sebelah pojok kanan, ini juga terdapat beberapa tools, di mana tools ini bisa teman-teman gunakan nantinya untuk mengembangkan atau mendesain media yang teman-teman ingin kembangkan menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini cocok sekali untuk membantu teman-teman nantinya, terutama pendidik, untuk mengembangkan semua media interaktif yang menarik sehingga peserta didik itu dapat termotivasi dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di sini saya ingin memperlihatkan media interaktif yang sudah saya kembangkan menggunakan aplikasi EdoFlash ini sendiri. Berikut adalah media yang sudah saya kembangkan menggunakan aplikasi dari EdoFlash ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini terpublish terlebih dahulu. Nanti akan terlihat tampilan dari media interaktif yang sudah saya kembangkan sendiri. Baik, seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan media yang sudah saya kembangkan menggunakan aplikasi EdoFlash ini. Nah, terdapat beberapa menu, yaitu di sebelah pojok kiri atas itu terdapat menu X, di mana X ini melambangkan close atau jika teman-teman ingin menutup dari media ini bisa ditekan tombol ini. Nah, nanti akan muncul apakah kamu yakin akan mengakhiri penggunaan media pembelajaran ini. Jika teman-teman ingin mengakhiri maka tekan tombol ya. Jika tidak, silakan tombol tidak. Nah, kita tekan di sekarang ini tidak ya. Kemudian di pojok kiri ini terdapat tombol sound atau suara. Jika teman-teman ingin menambah suara atau seperti yang terdengar ini ada suara atau bunyinya, jika teman-teman tidak ingin ada bunyi seperti ini atau nyanyian seperti ini, bisa teman-teman off-kan tentunya. Nih, seperti ini. Ini sudah ter-off-kan atau termatikan sound atau bunyi dari media ini. Nah, kemudian media yang saya kembangkan ini adalah sebuah media yang saya kembangkan pada materi yaitu teori kinetik gas untuk tingkatan SMA atau sekolah menengah atas. Nah, di sini terdapat beberapa menu yang bisa nantinya peserta didik akses untuk mengikuti pembelajaran menggunakan media ini. Yang pertama adalah home. Ini adalah home atau tampilan dasarnya, di mana di sini terdapat kalimat selamat datang di media pembelajaran fisika teori kinetik gas. Kemudian pada menu kedua itu terdapat petunjuk. Nah, di petunjuk ini berisi tentang petunjuk penggunaan dari media yang sudah dikembangkan itu, di mana petunjuk penggunaan ini berfungsi agar nantinya peserta didik itu tidak mengalami yang namanya kebingungan dalam menggunakan media ini dalam pembelajaran. Nah, di sini terlihat petunjuk-petunjuknya, di mana yang pertama itu dijelaskan beberapa menu dari media ini. Kemudian jika ingin mematikan musik, silakan klik tombol ini. Jika untuk menuju halaman selanjutnya, silakan tekan tombol ini nantinya.
Untuk kembali ke halaman sebelumnya, silakan tekan tombol ini. Kemudian untuk menutup aplikasi, silakan klik tombol X atau close tadi. Nah, ini merupakan petunjuk penggunaan yang memudahkan peserta didik menggunakan aplikasi ini atau media ini. Kemudian yang ketiga adalah menunya itu terlihat KD dan indikator. Nah, di sini dijelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian dari kompetensi dasar sendiri. Di mana kompetensi dasar pada media ini merupakan KD 3.6, di mana peserta didik itu memahami teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruangannya tersebut. Kemudian indikator yang diinginkan dari kompetensi dasar itu terdapat beberapa indikator, yaitu 4 indikator yang berkaitan dengan indikator yaitu teori kinetik gas sendiri. Nah, kemudian pada submenu keempat itu terdapat yaitu materi. Nah, di bagian materi ini terlihat beberapa submateri atau beberapa judul dari materi yang akan dipelajari oleh peserta didik pada media ini. Yang pertama adalah persamaan gas ideal, kemudian yang kedua adalah tekanan dan energi kinetik, kemudian yang ketiga adalah teori ekipartisi energi. Dan yang keempat adalah di sini dijelaskan ayat Al-Qur'an, di mana ayat Al-Qur'an ini itu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu teori kinetik gas. Yang pertama seperti kita klik persamaan gas ideal. Nah, di sini terdapat sebelum memulai pembelajaran itu peserta didik akan dikonstruksi terlebih dahulu untuk pengetahuannya. Nah, di sini terlihat balon meletus. Kemudian kita tekan tombol next. Nah, kemudian di sini peserta didik disuruh untuk menemukan apa dari video tersebut. Mengapa balon tersebut bisa meletus? Nah, kemudian peserta didik itu dijelaskan. Nah, balon meletus tersebut disebabkan jika adanya suhu dan tekanan. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan apa sih itu gas ideal dan materi-materi yang berkaitan dengan teori kinetik gas, yaitu dijelaskan tentang hukum Boyle. Kemudian terdapat hukum Charles. Nah, terlihat grafik dari hukum Charles sendiri. Kemudian hukum Gay-Lussac, kemudian hukum Boyle-Gay-Lussac, dan seterusnya. Nah, di sini juga terdapat contoh soal. Nah, masing-masing submateri tadi itu terdapat materi dan contoh soal dari masing-masing materi. Di mana ketika selesai materi dijelaskan atau dipelajari oleh peserta didik itu akan diberikan oleh contoh soal agar lebih memahami dari materi tersebut. Nah, kemudian terlihat ada tombol yang kelima yaitu evaluasi. Nah, di bagian evaluasi ini peserta didik itu diminta untuk menginput atau mengentry nama dan nomor absennya. Misalkan di sini saya contohkan nama saya sendiri, Halimah. Nomor absennya misalnya nomor absen saya adalah 2. Nah, di sini saya akan tekan kita harus untuk memulai dari evaluasi, kita tekan tombol mulai atau start nih. Kemudian selanjutnya di sini terdapat soal dan beberapa pilihan yaitu sampai pilihan D, di mana peserta didik itu harus memilih salah satu yang jawabannya serasa benar bagi peserta didik. Misalnya jawaban yang ingin dia jawab adalah B, maka tekan B. Nah, setelah tombol silang muncul silang di sini, ini berarti peserta didik berhasil menjawab bagian B. Kemudian selanjutnya sampai soal selanjutnya hingga terakhir. Nah, peserta didik terus menjawab apa jawaban dari masing-masing soal ini, evaluasi ini, di mana evaluasi ini berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari pada bagian atau menu materi sebelumnya. Nah, di sini adalah evaluasi untuk mengukur penilaian apakah peserta didik itu memahami materi yang sudah dia pelajari. Kemudian terakhir nantinya setelah peserta didik itu menjawab semua evaluasi ini, nah terlihat rekapitulasinya berapa jawaban benar, berapa jawaban salah, serta skor yang diperoleh oleh peserta didik tersebut. Jika rasanya kurang puas dengan apa yang diperoleh, bisa diulang kembali sesuai yang peserta didik inginkan. Nah, jadi
keuntungan dari media ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya adalah terdapat menu info, di mana menu info ini terlihat menu dari penyusun, di mana penyusunnya adalah saya sendiri, Halimatus Sadia. Kemudian terdapat dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing di sini adalah dosen pembimbing mata kuliah saya dalam mengembangkan media interaktif ini adalah dosen Profesor Dr. Destiat MS, di mana beliau adalah dosen pembimbing dalam mengembangkan media interaktif ini di Universitas Negeri Padang. Kemudian yang terakhir adalah selanjutnya adalah referensi atau daftar pusaka. Nah, referensi ini berisi daftar pusaka atau sumber yang digunakan atau rujukan yang digunakan dalam membuat media interaktif ini, terutama dalam segi materinya. Materinya berasal dari beberapa sumber ini. Nah, mungkin ini adalah beberapa menu dari media interaktif yang sudah saya kembangkan. Di sini terdapat menu home, petunjuk, KD, indikator, materi, evaluasi, info, dan referensi. Nah, di mana jika mungkin ada kekurangan atau masukan, mungkin bisa teman-teman tambahkan sarannya nantinya. Media ini adalah media interaktif yang dimana keuntungannya itu bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Dan bisa diakses oleh peserta didik kapan saja. Misalnya ketika peserta didik tidak puas dengan evaluasinya, peserta didik itu bisa mengulang-ulangi hasil dari evaluasi tersebut. Nah, mungkin inilah beberapa hasil materi atau media yang sudah saya kembangkan menggunakan aplikasi Adobe Flash. Nah, jika teman-teman tertarik ingin mengembangkan menggunakan Adobe Flash, nantinya itu merupakan aplikasi yang rekomend dari saya sendiri, di mana aplikasi ini memudahkan kita untuk mengembangkan sebuah media interaktif. Nah, di mana media interaktif ini kan media yang cukup menarik bagi peserta didik untuk mengikuti, karena adanya interaksi antara si peserta didik nantinya dengan media tersebut, sehingga peserta didik itu tidak hanya sebagai penonton, misalnya sebagai menonton video saja, tetapi di sini ada interaksi antara peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih termotivasi dan tertarik untuk menggunakan media ini. Nah, mungkin inilah media yang dapat saya kembangkan. Jika ada kata-kata yang salah tadinya, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman tertarik menggunakan aplikasi ini, saya rekomendasi sekali karena aplikasi ini membantu untuk mengembangkan sebuah media interaktif yang menarik tentunya. Nah, mungkin jika ada kata-kata yang salah atau sesuatu yang salah dari media saya tadi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.